Jadi yang membuat framingan seperti itu pasti dari 01 atau dari 02. Kalau dari 03 itu tidak mungkin. Beberapa waktu yang lalu itu kan para kiai dan ulama Nusantara keturunan Wali Songo itu kan mendatangi Pak Ganjar ya, dan disitu sudah jelas bahwa mereka ini mendukung Pak Ganjar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Di antara mereka itu ada Gus Wat Pleret, ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Tubagus Mogi dan lain sebagainya. Kalau tidak salah itu ada 24 kiai keturunan Wali Songo. Tapi begitu mereka datang kepada Pak Ganjar, kemudian muncul opini-opini liar. Dan bisa dipastikan opini-opini liar itu muncul dari mereka yang tidak sepakat dengan Pak Ganjar. Salah satu opini adalah mengatakan, kenapa kiai kok mendatangi Umarok? Apakah itu tidak merendahkan harga diri seorang kiai? Jadi salah satunya seperti itu. Tapi sekali lagi bisa dipastikan opini-opini semacam ini munculnya itu dari kubu sebelah yang tidak sepakat dengan Pak Ganjar. Kalau pendukungnya Pak Ganjar itu tidak mungkin akan membuat statement seperti itu. Harusnya pendukungnya Pak Ganjar itu justru berterima kasih dan merasa senang karena Pak Ganjar mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari para keturunan Wali Songo. Harusnya seperti itu. Kemudian kalau kita simak, apa sih sebenarnya kepentingan para kiai tersebut mendatangi Pak Ganjar? Dan kita juga sudah lihat di videonya yang beredar di media sosial bahwa Gus Fuad itu ternyata diperintah oleh Bu Nyai Nur Watucongol untuk menyampaikan hal tersebut. Dan semua juga sudah tahu siapa Bu Nyai Nur Watucongol. Beliau itu kan seorang waliullah. Beliau itu putri dari Kiai Dalhar dari Watucongol. Dan orang-orang di dunia pesantren itu pasti sudah paham, sudah tahu siapa Bu Nyai Nur Watucongol. Makanya jika mendapat perintah dari Bu Nyai Nur kok tidak disampaikan, ya ini nanti efeknya tidak baik. Dan hal seperti ini adalah sesuatu hal yang sangat biasa di kalangan pesantren. Jadi bukan hal yang aneh. Dan kalau kita lihat di masa lalu, ketika Gus Dur mencalonkan diri sebagai presiden, itu kan juga seperti ini. Jadi Gus Dur itu kan sebenarnya tidak punya keinginan untuk menjadi presiden, tapi karena beliau itu diperintah oleh para kiai dan ulama yang khos, yang menurut Gus Dur itu adalah ulama panutan, ya akhirnya Gus Dur pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para kiai tersebut untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Padahal ketika itu bisa jadi Gus Dur itu memang tanpa persiapan, tanpa modal, tanpa rencana dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, karena beliau itu diperintah oleh para kiai, para ulama, ya harus melaksanakan semua itu. Dan sekali lagi, hal seperti ini adalah hal yang sangat biasa di dunia pesantren, bukan hal yang aneh seperti itu. Tapi ya itu tadi, kenapa kok apa yang dilakukan oleh Gus Wat Pleret, Kiai Iman itu sekarang kok di framing bahwa itu adalah tindakan yang bisa dikatakan itu merendahkan harga diri kiai dan ulama. Jadi harus digarisbawahi, mereka mendatangi Pak Ganjar itu kan karena menyampaikan amanah. Jadi kalau tidak karena menyampaikan amanah, ya tidak mungkinlah mereka itu akan mendatangi Pak Ganjar. Dan ternyata selain Bu Nyai Nur yang mendukung Pak Ganjar itu kan ada juga Abuya Muhtadi dari Banten. Dan semua juga sudah tahu siapa itu Abuya Muhtadi. Kalau di kalangan pesantren, nama Abuya Muhtadi Banten itu sudah tidak asing lagi. Beliau ini kan putranya dari Abu Yatim Yati. Jadi semua sudah paham. Jadi kalau Abuya Muhtadi itu sudah terang-terangan mendukung Pak Ganjar, kok kita cuma diam saja, ya kita yang salah dong. Kalau Abuya Muhtadi itu sudah menyampaikan bahwa beliau itu mendukung Pak Ganjar, ya kita harusnya itu ikut menyuarakan tentang kebenaran tersebut. Masalah nanti jadi atau tidak, menang atau kalah, itu urusan belakang. Yang penting kita itu menyampaikan kebenaran sebagaimana yang disampaikan oleh para kiai dan ulama di negeri ini. Karena Abuya Muhtadi menyampaikan hal tersebut itu tidak mungkin tanpa pertimbangan panjang, tanpa pemikiran mendalam, tanpa perhitungan yang matang, itu tidak mungkin, karena beliau kan seorang ulama. Jadi harusnya kita itu ya tinggal menyuarakan saja. Abuya Muhtadi mendukung Pak Ganjar, kemudian Bu Nyai Nur mendukung Pak Ganjar, ya kita ikut menyuarakan saja. Dan kembali terkait kenapa Gus Wat Pleret dan Pak Kiai Imad dan lain-lain itu kok sampai melakukan hal seperti itu, yang akhirnya malah justru dibully atau bisa dikatakan dihina oleh kelompok sebelah, ya itulah resiko. Dan tentu saja
Gus Watbarat, Kiai Imad dan lain-lain itu sudah paham, sudah tahu resiko yang akan ditanggung ketika mereka ini melakukan hal tersebut. Tapi ya itulah perjuangan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mereka ini harusnya itu kita apresiasi, kita dukung. Karena jarang loh ada kiai atau ulama melakukan hal seperti ini. Karena mungkin kebanyakan masih berpikir kalau melakukan seperti ini nanti resikonya dibully, harga dirinya jatuh dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Tapi mereka kan tidak. Karena ini menyampaikan kebenaran, ya harus disampaikan apa adanya. Tidak peduli nanti itu kok dibully, bahkan dicemooh, ya tidak masalah. Dan harus digarisbawahi bahwa yang mencemooh Gus Watbarat, Kiai Imad dan lain-lain tentang kedatangan mereka ke Pak Ganjar itu pasti adalah dari kelompok lain. Tidak mungkin kalau pendukungnya Pak Ganjar akan melakukan hal yang demikian. Jadi yang membuat framingan seperti itu pasti dari 01 atau dari 02. Kalau dari 03 itu tidak mungkin.